Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke. Sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, kartunya akan saya ambil 5 setiap bintang untuk melihat secara general kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Tapi kalau ada yang merasa nggak puas dibacakan general reading begini, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana konsultasi secara private. Tapi syaratnya kirimkan bukti transfer untuk bisa dijadwalkan kapan konsultasi dengan saya. Tanyakan nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, dan apa syarat-syaratnya ya. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak dapat jadwal, jadi nggak bisa ngotot ya. Oke, dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang siap-siap kita mulai untuk melihat satu persatu peruntungan bintang Anda minggu ini. Gemini siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Kita mulai, siap Gemini. 6 pedang, 6 of Swords. Ini gambaran 2 orang dewasa ya, laki-laki perempuan, kemudian ada anak kecil di dalam perahu. Di dalam perahunya itu ada 6 pedang menancap. Ini kalau dan di kejauhan terlihat di sudut pandang mata gitu ya, ada pulau. Jadi kalau diumpamakan ini lagi kelelahan mendayung, seolah-olah pulaunya tuh masih jauh sekali, padahal kalau dia turun dari perahu sudah bisa jalan menuju ke pulau itu. Nah, ibaratnya dalam seminggu ini Anda tuh kayak lagi di titik jenuh atau di titik bingung atau merasa banyak hambatan atau halangan yang membuat Anda kayak kecewa atau merasa tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Nah, mengatasi situasi kondisi seperti itu diharapkan Anda tuh tetap optimis, tetap yakin bahwa apa yang dikerjakan, yang dijalankan membawa hasil yang memuaskan, bisa sampai ke tujuan, bisa mengatasi persoalan, bisa menyikapi dengan bijak apapun yang dihadapi. Jadi bukan berdasarkan kesenangan karena didukung, karena disupport gitu ya, atau karena dibela gitu ya, tapi justru malah menumpulkan rasa dan juga perjuangan kita. Nah, kita harus lebih kritis untuk melihat atau mencari tahu cara mengatasi dari setiap persoalan dalam kehidupan. Karena nggak semudah yang dibayangkan orang, tidak seringan yang dipikirkan kita. Ternyata butuh pemikiran yang serius, usaha yang sungguh-sungguh, berjuang yang all out. Nah, ini yang akan membuat Anda bisa sampai ke tujuan, bisa berhasil menyelesaikan, bisa merealisasikan keinginan dan mewujudkan target-target di minggu ini. Nah, di sini 6 pedang bukan berarti Anda gagal, terhambat, bukan. Hambatan-hambatan yang ada justru mengajak Anda untuk kritis, untuk bisa realistis gitu, mencoba memahami
dan menerjemahkan ini apa ya message-nya, ini apa ya seharusnya. Nah dari situ kecerdasan kita jadi muncul karena mendapatkan tantangan dalam kehidupan. Dan semoga ini membuat Anda jauh lebih cerdas, lebih tanggap, lebih mengerti bagaimana mengatasi setiap problem atau persoalan yang muncul dalam kehidupan Anda dalam seminggu ini ya. Oke, berikutnya keuangan. Gemini. Page of Wands, membantu tongkat. Anda harus optimis bahwa apapun yang Anda lakukan, ikhtiar yang Anda tuntaskan memberikan hasil yang akan membuat Anda merasa bersyukur. Ternyata kemudahan demi kemudahan bisa Anda dapatkan, tidak sesulit yang digambarkan sebelumnya. Kenapa? Karena Anda mau berusaha. Yang paling penting lagi mau mengakui kalau ada satu kesalahan atau ada satu kekeliruan dalam penganggaran, dalam urusan pembayaran gitu. Ini justru memberi catatan bahwa Anda memang orang yang jujur, dipercaya, nggak bohong, nggak suka janji gitu. Pagi delay sore tempe, jangan sampai ya, karena berkaitan dengan masalah keuangan itu kritis. Orang akan mencari partner usaha atau bisnisnya yang bisa sama-sama trust ya, sama-sama percaya, sehingga dalam berkaitan dengan masalah keuangan akan jauh lebih mudah Anda dapatkan. Akan ada yang menolong ketika kesulitan karena Anda orangnya komit, nggak suka ingkar. Nah itu yang harus diperjuangkan, yang diterapkan. Kalau memang belum bisa tepati apa yang dijanjikan, harus berani menyampaikan. Jangan sampai orangnya nunggu-nunggu kok nggak ada kabar, kok nggak ada faktanya gitu. Ini yang harus hari demi hari diperbaiki, diperjuangkan, bahwa Anda sebetulnya sosok atau figur yang sangat komit dengan janji, sangat serius dengan apa yang dikatakan, karena itu goodwill kita ya, jaminan bahwa kita orangnya bisa dipercaya, bisa tepat waktu, bisa sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu. Dan berkaitan dengan Page of Wands, insya Allah apa yang Anda inginkan dalam seminggu ini dalam usaha untuk mendapatkan income atau mendapatkan supply, pemasukan keuangan untuk bisa membelanjakan kebutuhan dalam seminggu ini, menemukan solusinya, menemukan jalan keluarnya, menuntaskan apa yang semestinya dilakukan ya. Berikutnya asmara berpasangan, Page of Cups, membantu piala. Ada kerisauan, ada kegalauan tentang sesuatu yang mungkin membuat Anda masih belum yakin, masih belum merasa pasti. Ada beberapa yang makin menjadi pertimbangan, tapi ini jangan sampai menguras kenyamanan dalam hubungan, menguras perhatian perasaan sehingga Anda ragu, Anda galau, Anda risau, Anda mulai berpikir tentang flashback beberapa waktu sebelum Anda dekat dengan dia. Repot ya, yang ada suasana malah jadi nggak nyaman seperti di sini. Tapi tetap Anda harus mengedepankan kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam hidup Anda. Selama membangun satu hubungan dengan pasangan, berusahalah, berjuanglah sampai Anda yakin bahwa yang Anda lakukan ini tidak salah ya, sebuah proses untuk memperbaiki hubungan yang ada. Kalau memang ada yang bilang, Mbak tapi udah parah Mbak, saya udah berusaha maksimal, udah ini udah itu, tapi ternyata banyak hal-hal yang saya baru ketahui belakangan tuh gimana, saya nggak bisa ambil decision apapun, saya serahkan lagi, siapnya seperti apa, saya siapnya begini, kalau yang begini gimana, tapi saya udah siap yang ini. Ya udah, itu berarti keputusan yang dibuat oleh Anda, termasuk dengan situasi yang penuh gelombang, perasaan lagi nggak jelas, nggak menentu, ada kegelisahan, kegalauan. Kalau bisa coba tenangkan dulu ya, hal-hal yang berkaitan dengan perasaan emosi, marah, benci, kesal, curiga, cemburu dan sebagainya. Ini untuk apa? Kebaikan berdua, supaya bisa ada jalan tengah, jalan keluar dari problem-problem yang kerap muncul dalam hubungan berpasangan ya. Berikutnya adalah asmara lajang, death, kematian. Ini artinya Anda sudah bisa move on dan bersiap membuka hati untuk menyambut seseorang hadir dalam kehidupan Anda. Ini perjuangannya berat loh buat bisa move on, karena perasaan yang sebelumnya Anda tuh sungguh-sungguh serius cinta, tapi kalau sudah gagal karena misalnya nggak bisa dilanjutkan, ya perjuangan untuk bisa move on harus berusaha sungguh-sungguh gitu, dan mencari
Kalau bisa mencari yang baik, bukan yang ala-ala gitu, yang banyak bohong, yang banyak pura-pura, yang banyak halu gitu ya, drama. Jangan, kan mau jadikan seseorang itu adalah pasangan yang untuk selamanya, pasangan hidup yang membuat Anda tenang, tentram, damai. Semoga Anda bisa memilih seseorang yang tepat untuk dijadikan seseorang yang spesial dalam hidup Anda. Yang memilih tetap sendiri, walaupun sudah move on, bukan berarti siap membuka hati, karena sekarang buat Anda permulaannya ya, ini kan reborn, lahir lagi. Permulaan awalnya itu adalah ingin membuka satu hal, satu bisnis yang bisa membantu ya khalayak untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan, urusan kebutuhan. Coba dipikirkan apa yang ingin Anda lakukan, dan dalam seminggu ini bisa dimanfaatkan untuk mencoba test case ya. Kalau ini dibutuhin orang nggak ya? Kalau ini banyak yang cari nggak ya? Kalau ini, nah dengan cara seperti itu, insya Allah ketika memulai satu usaha baru tidak akan terkendala karena sudah survei ya, sudah uji gitu, udah ada ujinya. Kemudian buat yang masih tetap sibuk untuk urusan karir ya, bisnis, tapi buat Anda sekarang ini dalam situasi social distancing, cari cara yang aman untuk bisa terus berkelanjutan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan pada Anda ya. Berikutnya adalah kesehatan Gemini, Knight of Cups, kesatria piala. Semua bergantung kepada perasaan Anda. Kalau mood Anda nggak enak tuh bisa ngedrop, maka jaga stamina ya. Kesatria piala ini tahu betul apa yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk kebaikan di masa depan. Jadi perjuangkan ya kondisi agar tetap sehat, fit, staminanya oke, sehingga dalam seminggu ini bergiat tuh nggak ketakutan, nggak takut ini, nggak takut itu, dan yang penting lagi pakai masker. Kalau keluar pakai sarung tangan, bergiatlah yang memang membuat Anda lebur ya, perasaan Anda menerima, perasaan Anda memang hidup gitu. Jadi pekerjaan atau kegiatan apapun yang Anda lakukan itu ngeblend dengan diri Anda, dan kalau udah kayak gini hasilnya ya insya Allah hasil yang optimal ya. Jadi tetap jaga kesehatan Anda, jaga staminanya, jaga moodnya untuk mensupport segala kegiatan Anda seminggu ini ya. Oke, buat Gemini, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Gemini. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Hiduplah di jalan Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya. Hidup akan terasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Hargai dan hormati siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Dari sini akan muncul banyak kebaikan dalam hidup Anda. Bersabarlah jika apa yang Anda inginkan belum juga terwujud. Banyak yang patut disyukuri karena sudah membuat hidup Anda lebih baik saat ini, dan hidup telah mengajarkan banyak hal untuk jadi sosok yang tangguh. Jika ada yang terasa berat dan sulit saat ini, yakinlah Anda sanggup melewatinya. Hanya kesabaran, kegigihan, dan fokus pada tujuan yang akan membuka jalan untuk Anda raih kesuksesan. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Untuk yang mau konsultasi private, silahkan Anda kontak Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Tanpa bukti transfer tidak akan dilayani, jadi itu syaratnya. Nanti akan diberikan jamnya, harinya, berapa lama konsultasinya. Maka untuk dapat informasi lengkapnya, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.